Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana komputer yang dasarnya cuma ngerti nyala atau mati, ya kan? Nol atau satu doang, tapi kok bisa gitu nampilin foto liburan Anda yang warnanya macam-macam, muter lagu kesukaan, atau bahkan nih kirim emoji ketawa ngakak ke temen. Haha, iya ya. Kayak sulap emang kelihatannya. Kayak sulap kan, tapi ini sebenarnya inti dari semua teknologi digital yang kita pakai sekarang ini. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal menyelami materi dari sebuah kursus ilmu komputer dasar yang hits banget, CS50 dari Harvard. Nah, misi kita hari ini, bongkar rahasia dapurnya. Gimana komputer dari cuma listrik doang bisa mikir, nyimpen info, jalanin perintah, sampai akhirnya jadi aplikasi canggih yang kita pakai tiap hari. Betul sekali. Kita bakal runut nih perjalanannya. Mulai dari, ya gimana sinyal listrik itu diubah jadi data. Bisa angka, huruf, bahkan emoji tadi. Emoji penting. Penting kan? Terus, gimana instruksi simpel yang kita kasih bisa dipakai buat nyelesain masalah rumit. Dan, yang penting efisien caranya. Satu lagi, gimana data-data itu ditata di memori biar gampang diakses, gampang diolah. Ini semua tuh kayak fondasi yang nyambung satu sama lain, yang ngebangun dunia digital kita ini. Oke, siap ngintip cara kerja si mesin pintar ini. Kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Gimana caranya komputer itu merepresentasikan informasi. Oke, mari kita bedah ini. Jadi, dasarnya banget, itu listrik. Benar-benar cuma dua kondisi. Ada listrik, kita sebut 1, atau nggak ada listrik, kita sebut 0. Simple ya? Simpel banget. Nah, dua kondisi ini namanya bit. Itu singkatan dari binary digit, unit informasi paling kecil, paling dasar di komputer. Oke, cuma satu bit kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Harus digabung-gabung. Nah, itu dia. Dengan gabungin banyak bit ini, jadi pola-pola 0 dan 1, komputer baru bisa nunjukin hal yang lebih kompleks. Contoh paling awal, ya angka. Sistem desimal kita, 0 sampai 9, itu bisa diwakilin pakai pola bit tertentu di sistem biner. Misalnya, pola 0011 itu bisa artinya angka 3, atau 1010 itu 10, dan seterusnya. Ini dasar banget gimana komputer ngitung. Oke, angka bisa. Terus kalau huruf gimana? Masa cuma angka doang? Nah, buat huruf, muncul standar. Salah satu yang paling awal dan terkenal itu ASCII, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Gampangnya, bayangin ini kayak kamus pertama yang disepakati bareng. Kamus digital gitu ya? Ya, kamus digital. Jadi tiap angka tertentu itu dipetain ke satu huruf atau simbol. Contoh klasik nih dari materi kita. Angka desimal 72 itu artinya huruf H. Terus 73 itu I. Angka 33 itu tanda seru, tanda ting. Jadi pas Anda ngetik HI di keyboard, komputer itu sebenarnya nerjemahin jadi pola bit buat angka 72, 73, sama 33. Wah, oke oke. Jadi di belakang layar tuh angka semua ya? Angka semua. Tapi ASCII ini kan bikinan Amerika ya, bagus buat bahasa Inggris. Tapi dunia kan bahasanya ribuan, simbolnya macem-macem. Nggak cukup dong, ASCII? Nggak cukup. Makanya dikembangin standar yang lebih gede, lebih universal, namanya Unicode. Nah, Unicode ini kamusnya jauh lebih tebal. Kalau ASCII mungkin pakai 7 atau 8 bit, Unicode bisa pakai 16 bit. 11 bit. Itu berarti berapa kemungkinan? Lebih dari 65.000 karakter. Bahkan bisa pakai 32 bit juga. Itu udah miliaran kemungkinan. Makanya kita bisa punya huruf Arab, Mandarin, Cyrillic, simbol matematika rumit, dan tentu saja emoji. Balik lagi ke emoji. Iya dong, emoji itu penting buat komunikasi zaman sekarang kan. Di materi kita aja disebutin, emoji spesifik kayak muka pakai masker medis itu, ya ada kode angka uniknya sendiri. Di Unicode ada ruangnya pokoknya. Keren banget. Dan ini nggak cuma teks sama angka aja kan? Pola bit ini bisa buat yang lain juga, gambar gitu misalnya. Betul sekali. Konsepnya sama persis. Gambar digital itu, pada dasarnya kan kumpulan titik-titik kecil ya, namanya piksel. Pixel iya. Nah, tiap pixel itu punya warna. Warnanya itu misalnya pakai kombinasi merah, hijau, biru, atau RGB, itu juga direpresentasiin pakai kombinasi bit. Makin banyak bit yang dipakai buat satu pixel, makin banyak variasi warna yang bisa ditampilin.
Jadi gambarnya bisa lebih detail, lebih kaya warna. Oh, jadi makin banyak bit makin bagus gambarnya gitu ya? Secara umum gitu ya. Sama juga buat suara. Ada format kayak MP3. Itu nyimpan data suara hasil rekaman. Tapi ada juga format lain kayak MIDI. Nah, MIDI ini unik. Dia nggak nyimpan rekaman suaranya, tapi nyimpan instruksi digital. Instruksi. Maksudnya, Instruksi kayak mainkan nada C selama sekian detik pakai instrumen piano gitu. nah nanti komputernya yang baca instruksi itu, terus ngasilin suaranya. Jadi intinya, semua hal di dunia nyata, teks, angka, gambar, suara, apa aja, itu bisa dipecah jadi pola-pola 0 dan 1. Yang penting softwarenya tahu cara bacanya ya. Nah, itu kuncinya. Konteks dan perangkat lunak yang baca pola bit itu. Softwarenya yang tahu, oh kumpulan bit ini artinya angka, atau oh ini huruf, atau ini warna buat pixel di layar, atau ini instruksi musik. Oke, oke. Jadi komputer udah bisa nyimpen macam-macam informasi pakai 0 dan 1. Sekarang PR berikutnya. Gimana kita nyuruh komputer ngelakuin sesuatu pakai info itu? Misalnya nyari sesuatu deh yang gampang. Oke, nah untuk nyuruh komputer, kita butuh yang namanya algoritma. Algoritma. Sering dengar istilah ini? Iya, algoritma itu gampangnya resep masak lah. Serangkaian langkah-langkah yang harus jelas, urut dan nggak ambigu. Tujuannya buat nyelesain suatu masalah atau ngerjain tugas tertentu. Contoh paling gampang dan sering dipakai, nyari nama di buku telepon yang tebel banget. Oke, buku telepon. Gimana caranya? Ada cara yang paling naif. Ya buka aja halaman 1, lihat ada nggak namanya. Nggak ada. Buka halaman 2, lihat lagi. Gitu terus sampai ketemu, atau sampai bukunya habis. Itu sih, kalau bukunya tebel bisa pegel ya. Pegel dan lama banget. Ini namanya pencarian linear. Nah, ada cara yang lebih cerdas. Gimana tuh cara cerdasnya? Kita langsung buka aja persis di halaman tengah buku. Kita lihat nama pertama di halaman itu, terus kita bandingin sama nama yang kita cari. Secara alfabet, nama kita itu ada sebelum nama ini atau sesudah. Oke, terus? Kalau sebelum, berarti nama yang kita cari pasti ada di separuh kiri buku dong. Separuh kanan bisa kita cuekin, nggak usah dilihat lagi. Kalau sesudah, ya sebaliknya. Separuh kiri kita cuekin, kita fokus cari di separuh kanan. Kita ulangin lagi proses ini. Buka tengah di bagian yang tersisa, bandingin, buang setengah. Terus saja gitu. Wah, jadi masalahnya kayak dipotong setengah terus ya setiap langkah? Betul. Itu inti dari algoritma yang namanya binary search. Dan bedanya ini signifikan banget, kerasa banget kalau datanya banyak. Materi kita ngenalin notasi Big O buat ngukur efisiensi algoritma kayak gini. Big O? Apa itu? Big O itu cara standar buat ngukur seberapa lambat atau cepat sebuah algoritma seiring bertambahnya data. Pencarian linear tadi, yang satu-satu, itu efisiensinya ON. Artinya, waktu carinya nambah sebanding lurus sama jumlah data N. Kalau datanya 2 kali lipat, ya waktunya kira-kira 2 kali lipat juga. Masuk akal. Terus kalau binary search? Binary search itu O log N. Ini jauh-jauh lebih cepat. Logaritma itu kan tumbuhnya lambat banget ya. Jadi meskipun datanya nambah banyak, waktu carinya nambahnya dikit aja. Tiap langkah kan motong setengah masalah. Wah, kebayang kalau datanya miliaran kayak Google gitu ya. Nah, iya. Bayangin nyari sesuatu di data Google. Beda antara ON sama O log N itu bukan lagi soal detik versus menit. Bisa jadi soal detik versus berhari-hari. Atau bahkan lebih lama lagi. Makanya milih algoritma yang tepat itu krusial banget. Gila, penting banget ya ternyata cara kita ngasih instruksi itu. Oke, terus gimana cara kita ngomongin algoritma ini ke komputer? Kan nggak bisa pakai bahasa manusia biasa ya? Nah, bener. Kita perlu jembatan. Jembatannya itu namanya bahasa pemrograman. Oke. Materi yang kita bedah ini mulainya dari Scratch. Itu bahasa pemrograman visual. Unik nih, kita nggak ngetik kode, tapi nyusun blok-blok warna kayak main puzzle. Oh, kayak Lego gitu ya? Mirip. Bagus banget buat pemula. Soalnya fokusnya langsung ke logika. Gimana bikin urutan perintah jalan, gimana pakai kondisi, kalau gini lakuin itu, gimana ngulang perintah, ulang sekian kali, terus ada variabel juga buat nyimpan info sementara. Kita bisa bikin kucing di layar gerak atau ngomong halo, cuma pakai drag and drop block aja. Seru kayaknya ya. Seru, dan ngajarin konsep penting secara nggak sadar. Misalnya konsep event atau kejadian. Programnya baru jalan pas bendera hijau diklik, atau karakternya loncat pas tombol spasi ditekan.
Ini kan dasar banget buat bikin program interaktif. Ada lagi konsep lain dari Scratch? Ada juga konsep abstraksi, jadi kita bisa bikin blok perintah custom kita sendiri. Misalnya bikin blok lompat. Padahal di dalam blok lompat itu mungkin ada beberapa langkah. Naik dikit, turun dikit, gitu kan. Tapi pas kita pakai, kita tinggal pakai satu blok lompat itu aja. Kerumitan di dalamnya disembunyiin. Ini penting banget biar program gede nggak jadi ribet kayak benang kusut. Oke, jadi Scratch buat pemanasan logika, terus naik level ke bahasa yang beneran ngetik. Ya, setelah ngerasain logikanya, baru dikenalin ke bahasa yang lebih tradisional. Misalnya C. Nah, bahasa C ini fundamental banget. Bisa dibilang lebih dekat ke jeruan komputernya. Lebih dekat ke mesinnya gitu. Betul. Banyak bahasa modern lain, nanti kita bahas Python juga, itu terinspirasi atau bahkan dibangun di atas C. Tapi C ini emang nuntut programmernya lebih presisi, lebih teliti. Maksudnya gimana tuh lebih presisi contohnya? Ya misalnya gini, di C, kita harus bilang dulu dari awal, data yang mau kita simpen itu jenisnya apa. Mau nyimpen angka bulat, bilang int. Mau nyimpen satu huruf, bilang char. Mau nyimpen angka desimal, bilang float atau double. Nggak bisa asal masukin aja, Harus jelas tipenya ya? harus jelas. Terus, tiap akhir perintah atau pernyataan, wajib hukumnya pakai titik koma. Lupa satu aja, program nggak bakal jalan. Error. Wah, rewel juga ya. Haha, bisa dibilang gitu. Strukturnya juga lebih kaku. Biasanya program C itu dimulai dari fungsi khusus namanya main. Terus kalau mau nampilin sesuatu ke layar, perintahnya printf, bukan cuma print kayak di bahasa lain. Jadi, emang sintaksisnya lebih detail, banyak aturan kecilnya dibanding Scratch tadi. Dan kode C yang kita ketik itu nggak bisa langsung dieksekusi gitu aja kan? Dengar-dengar harus dikompil. Benar banget. Kode C yang kita tulis, biasanya file.c, itu namanya source code, kode sumber. Komputer nggak ngerti bahasa C secara langsung. Kode ini harus diterjemahin dulu jadi bahasa mesin, yaitu 0 dan 1 lagi, yang dipahami sama prosesor. Proses terjemahannya itu yang namanya kompilasi. Tepat, namanya kompilasi, dan yang ngerjain namanya compiler. Sebenarnya prosesnya ada beberapa tahap lagi di dalamnya, kayak pre-processing, compiling itu sendiri, assembling, linking, tapi biasanya kita tinggal jalanin satu perintah, misalnya make atau GCC, nanti dia kerjain semua. Hasil akhirnya itu file yang bisa dieksekusi, yang bisa dijalanin langsung sama komputer. Oke, jadi C ini lebih ribet, lebih dekat mesin, harus dikompilasi. Kenapa orang mesti pakai C kalau ada yang lebih gampang kayak Python nanti? Apa kelebihannya? Pertanyaan bagus. Justru karena deket sama mesin itu, C ngasih kontrol yang luar biasa besar ke programmer, terutama soal ngatur memori. Kita bisa atur alokasi memori secara manual. Itu penting buat optimalisasi. Dan karena hasil kompilasinya itu kode mesin murni, Jadi lebih cepat. jauh lebih cepat seringnya. Dan lebih hemat sumber daya, memori, CPU, dibanding bahasa level tinggi yang perlu interpretasi dulu. Makanya, buat aplikasi yang nuntut performa gila-gilaan, kayak sistem operasi, Windows, Linux, macOS, itu banyak pakai C. Game engine canggih, software yang jalan di perangkat kecil, embedded system, C atau saudaranya C++ itu masih jadi raja. Masuk akal, masuk akal. Tadi nyebut soal manajemen memori. Pas program C jalan, data-datanya itu disimpan di mana sih sebenarnya? Disimpannya di memori utama komputer. Kita biasa sebut RAM, Random Access Memory. Bayangin aja RAM itu kayak deretan loker yang banyak banget. Tiap loker ukurannya biasanya per byte, punya nomor alamat unik. Loker bernomor ya? Iya. Nah, pas kita bikin variabel di C, misalnya int umur sama dengan 25, kita itu sebenarnya kayak mesen beberapa loker. Buat int, mungkin kita mesen 4 loker berurutan 4 byte. Terus nilai 25 itu disimpan di dalam loker-loker itu dalam bentuk pola bit. Komputer tahu harus pakai 4 byte dan gimana cara baca bitnya jadi angka 25. Ya karena kita bilang tipenya int. Kalau kita bilang char huruf sama dengan A, mungkin cuma butuh 1 loker, 1 byte. Oke, nah ini nih, saya sering dengar istilah pointer di C. Katanya ini yang bikin pusing banyak orang. Itu apa sih sebenarnya? Haha, iya. Pointer ini konsep yang kuat, tapi emang agak tricky. Balik ke analogi loker tadi ya. Variabel biasa kayak umur tadi, itu nyimpen nilainya angka 25 di dalam loker. Nah, pointer itu beda.
Bedanya? Pointer itu nggak nyimpen nilai datanya, angka 25, tapi dia nyimpen alamat locker, tempat si data itu disimpan. Jadi kalau variabel umur tadi disimpan di locker nomor 1000, nah sebuah pointer yang nunjuk ke umur itu isinya ya angka 1000. Oh, jadi pointer itu kayak nyatet nomor lokernya gitu ya, bukan isi lokernya? Persis, analogi yang pas banget. Kayak catatan alamat rumah, bukan rumahnya itu sendiri. Terus gunanya apa? Nyimpen alamat doang. Gunanya banyak banget. Dengan punya alamatnya, pointer, kita bisa ngintip isi locker itu, atau bahkan ngubah isi locker itu. Tapi lewat si pointer, jadi aksesnya nggak langsung. Ini bikin kita bisa ngelakuin trik-trik pemrograman yang efisien. Misalnya, ngirim data gede ke sebuah fungsi. Kita nggak perlu nyalin semua datanya, cukup kirim alamatnya aja pakai pointer. Hemat memori, hemat waktu. Oh, gitu. Atau buat bikin struktur data yang dinamis, yang ukurannya bisa berubah-ubah pas program jalan, itu juga pakai pointer. Di C, bahkan teks atau string yang kita pakai, itu sebenarnya dalamnya adalah char pointer ke karakter pertama dari serangkaian karakter di memori. Rangkaian ini diakhirin sama karakter khusus, namanya karakter 0, buat nandain akhir stringnya. Wah, kompleks juga ya dalamnya string itu. Iya. Tapi, ya itu, karena kita mainan langsung sama alamat memori, kalau salah pakai pointer, misalnya nunjuk ke alamat yang salah, atau udah nggak dipakai, bisa bikin programnya crash, atau error aneh yang susah banget dicari penyebabnya. Makanya perlu hati-hati banget pakai pointer. Oke, mulai kebayang nih kekuatan dan bahayanya pointer. Tadi disebut struktur data dinamis. Selain nyimpen variabel satu-satu, gimana cara ngelola kumpulan data yang banyak dan mungkin berubah-ubah? Struktur data paling dasar buat nyimpan kumpulan data itu namanya array. Array itu kayak deretan loker tadi, tapi yang dipesan berurutan, sebelahan. Dipakai buat nyimpan kumpulan data yang tipenya sama. Misalnya, array buat nyimpan nilai ujian semua mahasiswa di kelas. Gampang ya aksesnya? Gampang banget. Kalau kita tahu urutannya, indeksnya. Mau akses nilai mahasiswa kelima, tinggal panggil nilai 4. Karena indeks biasanya mulai dari 0. Aksesnya cepat banget, O1. Tapi, Ada tapinya lagi nih kayaknya. haha, pasti ada. Kelemahan array itu ukurannya biasanya statis. Harus ditentuin di awal pas bikin array-nya. Susah kalau mau nambah data di tengah-tengah. Atau ngapus data. Kenapa? Karena kalau kita hapus data di tengah, data-data setelahnya kan harus digeser maju biar nggak bolong. Kalau mau nambah di tengah, data setelahnya harus digeser mundur dulu buat ngasih tempat. Repot kalau datanya banyak. Oke, jadi array cepat buat akses pakai indeks, tapi kaku soal ukuran dan modifikasi di tengah. Kalau butuh yang lebih fleksibel, ada alternatif lain. Ada dong. Salah satu yang paling umum itu namanya linked list atau daftar tertaut. Bayanginnya jangan kayak loker berderet, tapi kayak gerbong kereta api. Gerbong kereta. Iya, tiap gerbong disebut node, itu isinya dua hal. Datanya sendiri, misalnya nilai mahasiswa tadi, dan sambungan, ini pointer sebenarnya, ke gerbong berikutnya. Jadi gerbong-gerbong ini nggak harus parkir sebelahan di memori kayak array. Bisa mencar-mencar lokasinya. Oh, jadi nyambungnya pakai pointer tadi ya? Betul, ini bikin linked list jadi super fleksibel. Mau nambah gerbong baru di depan? Gampang. Mau nambah di tengah? Bisa, tinggal atur ulang sambungannya aja. Mau ngehapus gerbong di tengah? Gampang juga. Lepas sambungannya, sambungin gerbong sebelum dan sesudahnya. Nggak perlu geser-geser gerbong lain. Wah, keren. Kedengerannya jauh lebih enak dari array dong. Enak buat nambah hapus data, iya. Tapi ada trade-off-nya lagi. Kalau kita mau cari data di gerbong ke 100, gimana? Nggak bisa langsung loncat ya kayak array? Nggak bisa. Kita harus mulai dari gerbong paling depan, kepala keretanya. Terus ikutin sambungan satu-satu. Gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, sampai ketemu gerbong ke 100. Jadi, buat nyari data di posisi tertentu, linked list bisa lebih lambat, O of n, dibanding access array, O of 1 kalau tahu indeksnya. Oke, jadi array cepat diakses tapi kaku. Linked list fleksibel tapi nyarinya harus ngurut. Ada lagi nggak struktur data lain yang coba ngambil enaknya dua-duanya? Ada struktur data yang tujuannya buat nyari data secepat mungkin, itu namanya hash table atau tabel hash. Ini idenya pinter banget. Gimana tuh idenya? Kita pakai fungsi hash. Anggap aja ini kayak mesin ajaib. Kita masukin data atau kunci yang mau kita simpan, misalnya nama orang, Budi. Terus mesin ini ngeluarin angka.
Angka ini kita pakai sebagai indeks buat nyimpen data Budi di sebuah array. Jadi kayak dapat nomor loker khusus buat Budi? Persis. Misalnya fungsi hash buat Budi ngasilin angka 5. Ya udah, kita simpan info si Budi di array 5. Nanti kalau kita mau cari info Budi lagi, kita tinggal masukin Budi ke fungsi hash yang sama. Pasti dapat angka 5 lagi kan? Langsung aja kita cek isi array 5. Nggak perlu nyari satu-satu dari awal. Wah, kalau gitu kan cepet banget nyarinya, kayak langsung tahu tempatnya. Idealnya gitu. Kalau nggak ada masalah, pencarian di hash table itu bisa O of 1. Artinya waktunya konstan. Cepet banget, nggak peduli datanya ada berapa banyak. Nah, kalau nggak ada masalah, masalahnya apa biasanya? Masalahnya, kadang-kadang dua kunci yang beda, misalnya Budi sama Susi, pas dimasukin ke fungsi hash yang sama, ngasilin angka indeks yang sama juga. Misalnya sama-sama dapat 5. Ini namanya tabrakan atau collision. Kan nggak mungkin dua data ditumpuk di satu slot array 5 doang. Terus solusinya gimana kalau tabrakan? Solusi paling umuh namanya chaining, rantai. Jadi di tiap slot array, misal array 5, kita nggak nyimpen satu data aja, tapi kita simpan kepala dari sebuah linked list. Jadi kalau Budi sama Susi sama-sama nge-hash ke 5, ya data mereka berdua dimasukin ke linked list yang ada di array 5. Oh, jadi kombinasi array sama linked list ya? Betul. Pas nyari, kita hitung hashnya, dapat indeks, misal 5, kita lompat ke array 5. Terus kita telusuri linked list pendek yang ada di situ buat nemuin data yang benar, Budi atau Susi. Jadi rata-rata tetap cepet banget, O1, tapi kalau lagi apes banyak tabrakan di satu slot, bisa agak melambat, jadi kayak nyari di linked list, tapi biasanya listnya pendek. Oke, canggih juga ya cara ngakalinnya. Ya, selain 3 ini, array, linked list, hash table, ada banyak lagi struktur data lain kayak tree, pohon, tree buat nyari kata, queue, antrean, stack, tumpukan, masing-masing punya kelebihan kekurangan dan cocok buat masalah yang beda-beda. Tapi 3 ini fondasi banget sih. Paham. Jadi ada macam-macam cara nyusun data di memori, tergantung kita butuh cepat akses, fleksibel nambah hapus, atau cepat nyari ya. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa tadi, setelah C yang lumayan keras nih, materi kita kan terus pindah ke Python. Apa bedanya Python ini? Katanya lebih gampang ya? Banyak yang bilang gitu sih. Dan ada benernya. Python itu didesain dengan filosofi utama, kode harus gampang dibaca. Jadi sintaksisnya dibikin lebih bersih, lebih mirip bahasa Inggris biasa. Contohnya gimana tuh? Ya, kayak tadi, buat nampilin sesuatu cukup ketik print aja. Titik koma di akhir baris itu opsional, biasanya nggak dipakai. Terus, buat nandain blok kode, misalnya di dalam if atau for, Python nggak pakai kurung kurawal, anti-braces kayak C, tapi pakai indentasi. Jadi kerapian kode itu penting banget di Python. Indentasi itu jarak dari pinggir kiri ya? Iya, spasinya itu. Terus yang bikin enak juga, seringnya kita nggak perlu deklarasin tipe data variabel secara eksplisit. Kita tulis aja umur sama dengan 25. Nanti, Python sendiri yang ngeh kalau umur itu tipe datanya integer. Ini namanya dynamic typing. Wah, lebih simpel ya kedengerannya. Selain sintaks, ada beda mendasar lain sama C? Ada banget. Yang paling utama, C itu kan compiled ya. Harus diterjemahin dulu jadi kode mesin sebelum jalan. Nah, Python itu umumnya interpreted. Interpreted, maksudnya? Maksudnya, kode Python yang kita tulis itu nggak perlu dikompilasi jadi file.exe gitu. Ada program lain namanya Interpreter Python, yang tugasnya baca kode Python kita baris per baris, terus langsung ngejalanin perintah di baris itu. Udah, jalanin baris berikutnya, gitu terus. Oh, jadi nggak ada langkah kompilasi terpisah ya? Langsung jalan aja gitu? Iya, kurang lebih gitu. Ini bikin siklus development cycle jadi lebih cepat. Tulis kode, langsung coba jalanin, lihat hasilnya, kalau ada salah perbaiki, jalanin lagi. Nggak perlu nunggu proses kompilasi. Kalau gitu kenapa nggak semua orang pakai Python aja kalau lebih cepat development-nya? Kok C masih dipakai? Nah, ini trade-off klasiknya. Karena Python itu dieksekusi baris per baris sama interpreter, ada overhead tambahan dari proses interpretasi itu. Jadinya, secara umum, eksekusi program Python itu lebih lambat dibanding program C yang udah jadi kode mesin murni hasil kompilasi. Oh, jadi developnya cepet, tapi jalannya lebih lambat ya? Seringnya gitu, iya. Buat tugas-tugas yang butuh ngitung cepet banget atau akses hardware langsung, C atau C++ masih lebih unggul performanya. Tapi, Python punya senjata andalan lain, ekosistem library atau pustakanya yang gede banget. Library?
Maksudnya? Library itu kumpulan kode siap pakai yang dibikin orang lain buat ngerjain tugas-tugas spesifik. Mau ngolah data dari file Excel, ada library-nya. Mau bikin web, ada framework-nya yang isinya library juga. Mau mainin machine learning, bejibun library-nya. Mau ngedit gambar pakai kode, ada. Jadi kita nggak perlu bikin semuanya dari nol ya? Nah, itu dia. Ini yang bikin development pakai Python bisa cepet banget. Banyak fungsi udah disediain. Contoh di materi kita, bikin program spell checker sederhana di Python itu kodenya bisa jauh lebih pendek dan lebih gampang dibaca daripada kalau bikin pakai C dari nol. Oke, jadi kesimpulannya, Python lebih cepat buat programmer nulis kode, lebih gampang dibaca, banyak library. C lebih cepat buat komputer ngejalanin kodenya, lebih hemat resource, kontrolnya lebih gede. Gitu ya? Kurang lebih gitu rangkumannya. Pilihan bahasanya tergantung kebutuhan proyeknya. Menarik, menarik. Nah, semua konsep keren ini, representasi data pakai bit, algoritma yang efisien, bahasa C yang cepat, Python yang enak, struktur data buat ngatur info. Gimana sih ujung-ujungnya bisa jadi sesuatu yang kita pakai tiap hari? Misalnya website deh. Gimana cara kerjanya pakai konsep-konsep ini? Wah, itu pertanyaan bagus buat nyatuin semuanya. Oke, kita coba breakdown cara kerja website secara sederhana ya. Pas Anda buka browser, Chrome, Firefox, dan lainnya terus ngetik alamat website misal www.contoh.com. Browser Anda ini bertindak sebagai klien. Klien? Oke. Dia bakal ngirim permintaan atau request lewat internet ke komputer lain yang nyimpen file-file website contoh.com itu. Komputer penyimpan ini namanya server. Komunikasinya pakai aturan main standar namanya protokol HTTP. Biasanya request-nya itu bilang, "Hey server, tolong kirimin saya get file halaman utama index.html dari contoh.com dong." Terus servernya jawab? Betul, server nerima request itu, dia cari file index.html yang diminta, terus dia kirim balik isinya ke browser Anda sebagai respons atau jawaban. Nah, isi file index.html itulah yang biasanya ditulis pakai 3 bahasa utama buat web. 3 bahasa? Apa aja tuh? Yang pertama HTML, Hypertext Markup Language. Ini tugasnya buat ngasih struktur ke konten halaman web. Kayak ngasih tahu, ini judul, ini paragraf, ini gambar, ini link ke halaman lain, ini tombol, ini formulir buat diisi. Jadi kayak kerangka bangunannya gitu. Oke, HTML buat struktur, terus? Yang kedua, CSS, Cascading Style Sheets. Kalau HTML itu kerangka, CSS ini make up-nya. Tugasnya buat ngatur tampilan atau presentasi. Warna teksnya apa, jenis fontnya gimana, ukuran tombolnya seberapa, posisi gambarnya di mana. Pokoknya semua soal estetika dan tata letak. Bikin web jadi cantik. Sip. Satu lagi. Yang ketiga, JavaScript. Nah, kalau HTML itu struktur, CSS itu tampilan, JavaScript ini yang bikin halaman web jadi interaktif, jadi hidup. Misalnya pas Anda klik tombol, tiba-tiba muncul pesan pop-up. Atau pas Anda geser slider, angkanya berubah. Atau pas isi formulir ada tulisan email tidak valid, muncul langsung tanpa perlu refresh halaman. Itu kerjaannya JavaScript. Dia bisa ngubah-ngubah HTML dan CSS secara dinamis sebagai respon aksi pengguna. Wow, jadi 3 serangkai itu ya yang bikin tampilan web di browser kita, HTML, CSS, JavaScript. Iya, itu yang jalan di sisi klien, di browser Anda. Tapi kan website modern nggak cuma nampilin halaman statis doang kan? Bener juga, kalian kan bisa login, lihat profil kita, belanja online, nulis komentar, itu gimana? Nah, itu dia. Disitulah peran pemrograman sisi server atau server-side programming. Jadi, di komputer server tadi, nggak cuma ada file HTML, CSS, JS statis. Tapi ada juga program yang jalan, yang bisa ditulis pakai bahasa kayak Python, seringnya pakai bantuan framework kayak Flask atau Django, atau PHP, Java, Node.js, macam-macam lah. Framework itu kayak alat bantu gitu ya? Betul, framework itu kumpulan library dan aturan yang ngebantu kita bikin aplikasi web di server dengan lebih cepat dan terstruktur. Framework ini nyediain fitur-fitur penting, misalnya routing. Nentuin kalau ada request ke alamat URL profil, fungsi Python mana nih yang harus dijalanin buat nampilin halaman profil. Request handling. Nerima data yang dikirim dari browser, misalnya username dan password pas login, itu biasanya dikirim pakai metode POST. Atau nyiapin data spesifik buat dikirim balik ke browser, misalnya daftar produk terbaru dikirim pakai GET. Templating.
Ini keren, kita bisa bikin template halaman HTML, tapi di beberapa bagian ada kode khusus placeholder. Nanti program server, misal Python, bisa isi placeholder itu pakai data dinamis sebelum HTML-nya dikirim ke browser. Jadi halaman selamat datang bisa jadi selamat datang Budi. Database interaction. Nah, ini penting buat nyimpen data yang permanen. Program server bisa ngobrol sama database, biasanya pakai bahasa query SQL, buat nyimpen data pendaftaran user baru, nyimpen isi postingan blog, ngambil data produk di toko online, dan lain-lain. Session management. Biar website bisa ingat siapa Anda dari satu halaman ke halaman lain. Misalnya, biar status login Anda nggak hilang pas pindah halaman atau isi keranjang belanja tetap ada. Ini biasanya pakai mekanisme cookies, data kecil yang disimpan di browser Anda sebagai penanda. Gila, kompleks banget ya ternyata di belakang layar website itu. Jadi benar-benar gabungan dari semua yang kita bahas dari awal ya. Banget. Coba kita runut. Representasi data. Ya jelas kepake. Teks HTML itu kan direpresentasiin pakai bit, ASCII Unicode. Data user di database juga disimpan pakai bit. Warna di CSS pakai RGB, bit juga. Algoritma. Wah, banyak banget. Di server pasti ada algoritma buat ngolah data request, nyari data di database, mungkin pakai binary search tree atau hash table tadi. Ngurutin produk, dan lain-lain. Di JavaScript client juga bisa ada algoritma buat validasi form atau animasi. Bahasa pemrograman udah jelas. HTML, CSS, JS di client. Python, PHP, Java, DLL di server. SQL buat ngomong sama database. Struktur data kepake banget di server buat nyimpen data sementara di memori. Mungkin pakai array atau hash map dictionary di Python. Atau di database itu sendiri pakai struktur data yang efisien. Jadi dari 0 dan 1 yang paling dasar tadi lewat angka, huruf, emoji, terus algoritma pintar, bahasa C yang cepat, Python yang enak, struktur data yang rapi, akhirnya bisa jadi aplikasi web interaktif yang kita pakai tiap hari. Luar biasa sih perjalanannya. Persis. Semua konsep ini tuh kayak lapisan-lapisan. Dari level paling rendah, bit dan byte di hardware, sampai level paling tinggi, tampilan aplikasi yang cantik dan interaktif, semuanya saling berhubungan dan ngebangun kompleksitas dunia digital kita. Memahami fondasi ini, ya minimal bikin kita lebih ngerti dan apresiasi cara kerja teknologi yang selama ini kita anggap given aja gitu. Jadi, kita udah jalan lumayan jauh nih ya hari ini. Dari cuma 0 dan 1 sampai ke seluk-beluk aplikasi web. Kita udah lihat gimana komputer itu melihat dunia dalam bentuk bit. Gimana algoritma itu jadi kunci buat kerja cepat. Gimana bahasa kayak C dan Python jadi alat kita buat nyuruh mesin. Dan gimana struktur data bantu kita ngatur informasi biar nggak berantakan. Ini semua pilar dunia digital kita. Dan ini sebenarnya baru kulitnya aja loh. Tiap topik yang kita singgung tadi, binary, ASCII, Unicode, algoritma Big O, C, Python, HTML, CSS, JS, SQL, struktur data, itu masing-masing bisa jadi satu kuliah sendiri, bahkan lebih. Teknologi juga terus berkembang, ada aja yang baru. Tapi dengan ngerti prinsip dasarnya ini, ya paling nggak kita jadi punya kacamata baru buat ngelihat teknologi di sekitar kita. Nggak cuma jadi pengguna pasif aja. Nah, benar banget. Pertanyaan terakhir nih buat Anda yang dengerin, buat direnungin aja. Setelah denger gimana instruksi-instruksi dasar sama cara data ditumpuk-tumpuk gitu bisa ngebangun sesuatu yang kompleks banget kayak sosmed atau game favorit Anda, ada nggak sih bagian dari teknologi yang Anda pakai tiap hari yang sekarang rasanya jadi sedikit beda? Mungkin sesuatu yang tadinya kerasa kayak kotak ajaib, sekarang jadi sedikit lebih kebayang gitu jeroannya buat Anda. Coba dipikirin aja. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.